mempersiapkan pelayanan di pagi hari ini di gereja ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempersiapkan pelayanan Pak di pagi hari ini, sehingga saya bisa melayani di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu mungkin masih bingung siapa yang berbicara di depan itu. Ya. Asing ya, belum pernah melihat. Semalam saya berkhotbah di ibadah Natal Pemuda. Tidak ada waktu untuk memperkenalkan ini panjang karena keterbatasan waktu yang disediakan. Tapi pagi ini saya berpikir waktu lebih panjang dan saya ingin memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, nama saya Evangelis Nathanael Ibu. Mengapa menggunakan evangelis? Karena sebenarnya saya orang GPDI asli, cuma saya sempat pelayanan di gereja Gapin, gereja lokal di daerah Sanggau. Waktu saya pelayanan di sana, saya dilantik dan mendapat gelar pelayanan evangelis. Kalau di gereja Protestan itu seperti guru Injil, kira-kira begitu. Kami berasal dari Sanggau. Saya bersama dengan istri saya di depan yang menggunakan baju pink. Silakan menurut saya. Ini istri saya waktu itu. Bapak Ibu, ini bukan anak saya ya, ini istri saya. Banyak orang salah kira ya. Kalau saya bersama istri Pontianak menginap di hotel, saya dikira bahwa selingkuhan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat istri saya sangat mudah sekali. Mungkin Bapak Ibu bingung gitu ya, ini kok seperti anaknya gitu. Memang Bapak Ibu saya baru menikah ya, bulannya kemarin, jadi baru beberapa bulan. Menikahnya sudah usia tua sekali ya. Jadi saya ini menikah sama saya kira-kira 24 tahun ya. Hebat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menikah bulan kemarin dan Bapak Ibu dulu istri ini jemaat ya. Saya menempatkan di sebuah gereja dan kami ketemu di sana. Panjang sekali perjalanannya, unik ya. Sebenarnya sudah tidak mau menikah ya, karena pikir saya usia sekarang 46 tahun ya. Udah lewat masanya untuk menikah sebenarnya, udah nggak kepikiran ya. Udah Tuhan dulu waktu saya 30 tahun berdoanya luar biasa sampai berlutut menangis berdoa puasa. Saya mendengar firman Tuhan bilang gitu ya, kalau kamu mau mendapat jodoh puasa, doa banyak. Bapak Ibu saya doa bertahun-tahun Tuhan tak kasih. Setelah saya bilang Tuhan cukup yang banyak sih Bapak Ibu. Dengan cara yang unik sekali ya. Unik sekali. Saya tidak pernah menyangka waktu saya pindahkan ke sebuah gereja di sinode kami dan saya mengamalkan di sana. Waktu khotbah di depan pertama kali ada seorang gadis SMA gadis SMA kelas 12. Siapa orang di depan dia? Kira-kira begitu ya. Saya nggak tahu sama sekali ya, ternyata ada yang suka gitu ya. Lalu singkat cerita kami berteman dan tercetuslah gitu ya bahwa ada yang suka. Saya tanya, nggak malu nggak pacaran sama om? Enggak, jadi ada nyari siapa sih? Akhirnya kita berkawal gitu ya. Itulah perjalanan kami ya. Nah, Bapak Ibu, saya seorang hamba Tuhan lama sekali melayani di Jogja di GPDI Sosrawijaya. Kalau Bapak Ibu ke Jogja, ada gereja GPDI besar sekali ya, di bawah pengembangan Bapak Pendeta Samuel Suwondo. Saya sempat mengembangkan menjadi pastornya kira-kira 10 tahun misalnya. Kemudian saya pulang mengembangkan di Sanggau, sempat di Sungai Batu dan Sanggau, dan sekarang saya membantu pelayanan di GPDI dan Pendeta Edson Siregar. Bapak mertuanya Bapak Gembala. Dan saya juga seorang guru Bapak Ibu di SMA Negeri 3 Sanggau. Saya mengajar mapel agama Kristen dan mapel PJOK. Jadi kok kan memperbaiki orang, memperbaiki visi orang. Ya, Bapak Ibu, saya pikir perkenalan kita cukup ya. Jadi saya berasal dari Sanggau dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala yang saya tidak pernah menyangka yang mempercayakan pelayanan di pagi hari ini di gereja ya. Saya sering lewat Bapak Ibu di depan ini ya, di depan gereja. Sering lewat gereja ini, cuma nggak pernah tahu ya itu bagaimana kondisinya, bagaimana di dalamnya, bagaimana pelayanannya. Saya kenal Bapak Gembala sudah lama sekali, sejak beliau pacaran dengan Ibu Gembala sudah kenal ya. Jadi sudah lama sekali kami berteman dan sudah akrab sekali gitu ya. Terima kasih Bapak Gembala buat pelayanan ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita
mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan pujian bagi Tuhan. Bapak Stakenkamp berkata bahwa kalau pujian itu Tuhan mengartikan, firman Tuhan kita dengarkan. Amin. Ya. Mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Efesus 4. Saya diberikan oleh Bapak Gembala kedewasaan dalam Kristus, menjadi dewasa dalam Kristus. Mari kita buka dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke 13, 12 dan 13. Itu tema yang diberikan kepada saya. Efesus pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Kalau Bapak Ibu sudah dalam ayat ini, saya undang kita mati berdiri menghormati firman Tuhan dan kita membaca sama-sama dalam suara yang keras. 1, 2, 3. Untuk memberkati orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Maka khusus sekalian, tentu ayat ini tidak berdiri sendiri ya, dia harus menjadi satu konteks di dalam pembacaan kita. Mulai dari yang pertama, ya, kita akan melihat apa maksud dari ayat-ayat ini yang bisa kita dapatkan pelajaran rohaninya bagi kita di pagi hari ini. Tentu ayat ini tidak berdiri sendiri, dia harus menjadi satu perikop yang tidak terpisahkan. Nah, kalau kita melihat perikop ini Bapak Ibu, saudara sekalian, kita lihat ayat ke-1 sampai ayat ke-16. Saya membacakan bagi kita agar kita mengerti bagaimana kronologi daripada pengajaran di dalam perikop ini. Efesus pasal 4 ayat 1, saya mulai. Desakkan cuma dari karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku mendesakkan kamu, aku orang yang aku ini Paulus, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara roh kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, dan oleh semuanya dan di dalam semuanya. Tetapi kita masing-masing telah diantarakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya Rakenas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah yang ramai berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang ramai jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memberkati orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai satu iman dan pengetahuan yang benar akan Allah, kedewasaan penuh dan dengan pertumbuhan sesuai dengan firman Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dikompang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pericikan mereka yang menyesatkan, dan dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala, daripada yang seluruh tubuh yang rapi tersusun dan kita menjadi satu oleh pelayanan upahnya bagiannya sesuai dengan kerja kita dalam anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai kedewasaan rohani, tentu kita tidak bisa mengukur kedewasaan rohani seseorang itu dari fisik, ya. Kita tidak bisa mengukur rohani seseorang tingginya jabatan di gereja. Kita tidak bisa mengukur kedewasaan rohani seseorang dari aktifnya pelayanan, ya. Kita juga tidak bisa mengukur kedewasaan rohani seseorang itu dari banyaknya dia melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Mengapa? Karena itu bisa palsu, ya.
Itu bisa kamuflase. Banyak orang yang nampaknya, ya, saya menggembalakan itu belasan tahun, saya paham ada banyak orang yang kadang-kadang di luar nampak suci doanya, nampak sangat amat rohani, tapi kedewasaan rohani di luar itu tidak ada sama sekali. Jadi apa yang menjadi standar kedewasaan rohani seseorang? Tentu kehidupannya yang sesuai seperti Kristus dan menghasilkan buah-buah sesuai firman Tuhan. Itu standar. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat kedewasaan rohani seseorang, lihatlah bagaimana kehidupannya menjadi serupa dengan Kristus semakin hari. Dan buah-buah rohani yang tampak dari kehidupannya itu tidak bisa ditipu, itu tidak bisa dibuat-buat, itu akan kelihatan dan orang lain akan menilai. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dalam kehidupan kita yang namanya itu blind spot, titik buta, yang kita sendiri tidak bisa melihat kita, yang bisa menilai orang lain. Ya, orang lainnya yang bisa melihat kita, itu yang dinamakan titik buta. Dan kedewasaan rohani Bapak Ibu Saudara, orang lain yang bisa melihat, ya, oh orang ini baik ya, ternyata rohani ya, ternyata dia dewasa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus dewasa? Ya, karena Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menjadikan Tuhan, ya, yang 10 tahun lalu dengan sekarang itu sama kadarnya. Ya. Tuhan mau kita bertumbuh terus. Dalam Alkitab ini banyak sekali Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang dia tulis di pada surat-suratnya, bertumbuh menjadi dewasa, menghasilkan buah. Artinya firman Tuhan mau kita bertumbuh dari hari ke hari. Amen. Bukan stuck di tempat dalam kadar rohani kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bertumbuh? Karena kalau kita melihat anak-anak, contohnya Bapak Ibu sekalian, anak bayi Bapak Ibu sekalian, mereka lucu ya, anak bayi itu lucu sekali. Imut-imut, oh kita pengen bengok saja, nggak minum, pengen cubit. Tapi Bapak Ibu saya tanya, apakah 20 tahun seperti itu kita akan selalu senang? Ya. 20 tahun dia seperti itu terus, ya belasan tahun dia seperti itu terus, enggak. Kita mau anak-anak kita itu tumbuh dari yang lucu menjadi anak-anak, ya, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan mampu mandiri. Itu keinginan kita. Ya, ya anak-anak itu banyak sifat ini, banyak sifat yang kurang baik ya anak-anak. Salah satunya misalnya begini, ya, anak-anak itu egois, sudah parah. Ya. Egois bermarah, ingin selalu memersatukan, itu sifat anak-anak. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Islam, ya, anak-anak Tuhan yang punya sifat seperti ini artinya siapa anak, ya, egois, ingin selalu memersatukan. Kalau tidak bisa langsung kapal gembala dengan melihat matanya disembunyikan. Saya pernah Bapak Ibu sebagai gembala sering sekali mengalami seperti itu. Nah, itu contoh, ya. Apalagi hanya suka yang manis. Itu anak-anak yang senang yang manis, yang pahit-pahit. Pernah ada anak-anak suka minum obat Bapak Ibu? Enggak pernah. Nolak kalau obat itu pahit. Tapi kalau kasih permen, kasih es krim, kasih kue juga pernah. Karena anak-anak suka yang manis-manis. Jadi orang-orang itu hanya suka yang manis saja, apa yang santai, yang nyaman. Tapi begitu pahit keras, yang lebih keras. Itu ciri kedewasaan anak-anak. Ya. Kemudian apa lagi? Berkata-kata tanpa dipikir, itu anak-anak, ya. Itu sifatnya anak-anak itu. Ngomong tapi mikir nanti, jangan mikir dulu sebelum ngomong. Itu sifat anak-anak. Ya. Kemudian sombong, suka pamer-pamer, itu sifat anak-anak. Anak-anak itu Bapak Ibu ya, kalau ketemu temannya, oh kamu kan ada bapak saya begini, oh enggak, bapak saya begini. Anak-anak sombong, suka pamer, ya itu sifat anak-anak. Nah waktu itu sekalian, tentu kita nggak akan jadi anak-anak dan anak-anak. Kita mau bertumbuh semakin dewasa. Mengapa kita harus dewasa? Dengan kedewasaan kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Ya. Dan kita akan menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita bisa mengenal Allah kita lebih dalam. Kita bisa membedakan ajaran yang benar dan yang sesat. Itu kita harus dewasa dalam Tuhan. Kalau kita tidak dewasa kita tidak bisa. Kemudian kita tidak mudah terumbang ambing oleh angin pengajar. Maka itu salah senang. Pengajar itu banyak tempat di YouTube. Ya, kalau kita nggak benar, kita benar. Wah benar ya, ternyata penjelasan pasal itu salah ya. Masuk akal sekali logika, tapi apakah itu benar? Belum tentu.
sekarang karena media sosial Bapak Ibu, jadi banyak akses untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Banyak akses kita bisa belajar firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak dewasa dalam rohani, kita gampang terlalu ya. Kemudian kalau kita mempunyai rohani yang dewasa Bapak Ibu, kita bisa menjadi misioner, ya, punya jiwa misioner. Tujuannya apa? Bisa memberitakan pekerjaan Tuhan dan bersaksi bagi kita. Anak-anak nggak bisa. Ya. Rohaninya terbilang nggak bisa. Rohani tidak bertumbuh nggak bisa. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, sesuai yang akan kita baca, bagaimana caranya ya kita bisa menjadi dewasa? Mari kita belajar di pagi hari ini sesuai dengan teks yang kita baca. Kita membongkar ayat-ayat ini, kita mengekspos bagaimana dan firman Tuhan lewat ayat-ayat yang telah kita baca, kita bisa menjadi dewasa. Kita melihat yang ke-1, dikatakan seperti ini. Efesus 4 ayat yang ke-1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku kata Paulus, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Paulus menasihatkan kita orang-orang yang dipanggil harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Syarat pertama Bapak Ibu, menurut ayat ini, menurut Paulus, kalau kita mau menjadi dewasa dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca konteks ini, tentu dia harus ke atas, karena ada kata-kata sebab itu sebenarnya akibat. Sebab apa? Sebab menurut Paulus di pasal ketiga, yang ayat 14 sampai berikutnya itu, kita orang-orang ketebusan yang telah mengenal Kristus, kita telah ditebus, telah menjadi anak-anak yang diselamatkan. Tentu kita tidak bisa lagi hidup seperti masa lalu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita hidup? Kita harus hidup sesuai dengan pertobatan kita, sesuai dengan panggilan kita yang telah menjadi orang percaya. Dipanggil itu artinya dipindahkan dari dalam terang. Tentu nasihat firman Tuhan, kalau kita mau menjadi dewasa, kita harus sepadan. Kita tidak bisa mengatakan saya telah mengenal Tuhan, percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang selamat, tapi kita hidup tinggal tetap di sana, di tempat yang gelap. Nggak akan bisa kita menjadi dewasa. Rasul Petrus Islam satu Petrus menasihatkan kepada jemaat yang dia tulis, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan bahwa kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Ya. Karena dosa itu tidak akan pernah membuat kita dewasa dalam Tuhan. Dia akan selalu mengikat kita, ya. Dan tidak akan pernah maju dalam kehidupan. Bapak Ibu, ada satu cerita di kitab Perjanjian Lama tentang Nabi Elia yang membawa umat Israel dari Gunung Karmel, ya. Untuk tandingan melihat siapa Allah yang benar. Karena orang Israel itu lama meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Baal, dewa Asytoreth. Tuhan mengutus Elia untuk mengembalikan orang Israel kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menariknya begini, dalam pertandingan itu ada sejumlah nabi Baal, 450 nabi Baal bertanding dengan Elia, dan mereka mengadakan korban. Syaratnya adalah api yang dilakukan secara sendiri tidak boleh dinyalakan, itulah Allah yang benar. Ya, Elia bilang, kalau Baal itu Allah, dia harus datangkan api di atas mesbah ini. Tapi kalau Tuhan kami yang benar, maka Allah akan mendatangkan api. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menurunkan api dari langit membakar korban Elia. Sementara Nabi Baal tidak. Menariknya Bapak Ibu ini, sebelum Nabi Elia membakar korban, apa yang Nabi Elia lakukan? Dikatakan di firman Tuhan di titik kisah itu adalah Elia mengambil batu-batu, menyusunnya kembali menjadi mesbah. Mengapa? Karena orang Israel sudah tidak beribadah, mereka hidup dalam dosa. Menyusun batu-batu menjadi mesbah itu lambang kembali kepada Tuhan. Ya. Lambang membangun penyembahan kembali, lambang meninggalkan hidup yang lama dan mencari Tuhan. Membangun mesbah. Sejak saat itu orang Israel kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup, kita mau dewasa tapi kita masih dalam tanda kutip memegang dosa dan kehidupan, memegang kehidupan yang lama. Tidak bisa.
kita tidak pernah akan menjadi dewasa. Setiap orang itu biasanya punya dosa favorit ya, punya dosa masing-masing yang hanya Tuhan dan kita saja yang tahu. Bapak Ibu, mari kita pasrah. Amin. Mari kita jangan terikat. Kalau kita mau maju, harus berpadanan dengan panggilan kita. Kita dipanggil dari gelap kepada terang, maka kita harus hidup dalam terang. Baru kita bisa menjadi dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ayat yang ketiga sampai ayat yang kedua dikatakan ini. Hendaklah kamu selalu berhati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjadi dewasa? Setelah kita keluar dari gelap, hidup dalam terang dan hidup di dalamnya, kita harus mengembangkan karakter atau sifat dasar seperti Kristus. Apa sifat dasar Kristus? Dikatakan di sini adalah rendah hati, itu sifat dasar Kristus. Lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Bapak Ibu saudara perhatikan begini, hal-hal ini membuat kita bisa menjadi dewasa dalam Kristus. Satu, dikatakan ayat yang kedua ya, dikatakan hendaklah kamu rendah hati. Ya, Bapak Ibu, kesombongan pasti menghancurkan. Ya. Kesombongan pasti menghancurkan kita. Nggak akan bisa kita tumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan kalau sifat sombong selalu ada dalam diri kita. Seperti anak-anak. Terus dan akan ramah. Tapi kalau kita punya sifat rendah hati itu susah Bapak Ibu. Sulit saja. Ya. Karena kita ingin ego. Manusia itu maunya saya. Waduh susah. Belajar rendah hati itu sangat amat sulit. Tapi kita harus belajar. Kita bisa. Kalau kita mau dewasa dalam Tuhan. Amin. Amin. Harus belajar rendah hati. Ya. Yang kedua dikatakan harus lemah lembut, ya. Saya berarti lemah lembut. Bapak Ibu menariknya begini, di dalam konteks bahasa Yunani, lemah lembut di sini menggunakan kata praus. Nah, praus ini sebenarnya terjemahannya adalah marah pada saat yang tepat. Nah, kira-kira begitu. Saya agak bingung ya, terjemahan Indonesia lemah lembut. Tapi sebenarnya dalam terjemahan Yunani itu menggunakan kata praus. Marah pada saat yang tepat. Itu sifat dasar Kristus. Bapak itu Yesus marah itu nggak sembarangan. Ya. Dia menegur itu dengan tegas, tapi pada saat yang tepat. Contohnya pada saat orang-orang menggunakan baik dalam kejualan. Ya. Apa Yesus lakukan? Yesus marah sekali. Ya. Dia mengusir semuanya dengan kemarahan. Tapi apakah marah Yesus sembarangan? Tidak. Dia marah dalam kondisi yang tepat. Lemah lembut itu bisa kita artikan bersikap tegas, marah pada saat yang tepat, tapi dengan kasih Kristus. Kira-kira begitu. Tidak lemah lembut itu tidak berbicara tentang bagaimana intonasi suara itu, bukan. Ya, tapi itu berbicara sikap hati. Lemah lembut. Banyak orang itu namanya lemah lembut, dia ngomongnya enak. Ya. Tapi, waduh, hatinya kerasnya luar biasa. Susah banget ya kita. Tapi enak ngomongnya. Itu bukan standar lemah lembut. Lemah lembut itu orang yang gampang dibentuk, orang yang mau ditegur. Kalau salah siap dikritik, ya, siap dibenahi, dan itu sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena itu sifat dasar Kristus, ya, yang harus lulus kita pelajari dari depan kita. Karena kita manusia yang aku, yang maunya tuh tinggi hati, gitu. Susah sekali itu hati susah. Berikutnya mau kita lihat sabar, ya, dikatakan sabar itu sifat dasar Kristus. Jadi kalau kita mau dewasa dalam Tuhan, kita harus mengembangkan sifat ini, sabar. Ya. Nah biasanya sabar itu orang yang sekali diuji dengan orang-orang yang jinirkan, ya. Waduh, kalau kita doa Tuhan, beri saya roh kesabaran. Bagaimana cara menguji kita? Tuhan menempatkan dalam kehidupan kita orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan, membuat kita tidak sabar. Di sanalah kita diuji dan kita mau kita belajar. Gini orang caranya sabar, kira-kira begitu ya.
saya kirim kepada kamu orang-orang yang memuliakan. Banyak bentuknya Bapak Ibu. Bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak-anak kita. Bapak Ibu, saya kalau istrinya bertolak belakang gimana? Saya ini orangnya kurang sabar. Maunya cepat gitu ya. Perfeksionis. Nggak boleh ada satu yang kurang. Gitu. Detil sekali. Kalau ngambil menyinggung, kamu tidak boleh memindahkan tempatnya. Harus kembali kepada tempatnya. Saya kurang sabar. Kalau isi udah ngambil itu kadang-kadang tak tempat itu. Mau kamu ke tempat, kalau ngambil menyinggung, taruh ke tempatnya ulang. Tapi isi saya karena nggak seperti saya Bapak Ibu. Sabar, yang ada. Saya kurang sabar. Nah Bapak Ibu, saya belajar, ya, ternyata memang Tuhan menetapkan pasangan yang di depan kita itu untuk membentuk kita kira-kira gitu ya. Saya tidak sabar, istri sabar. Itu mengajari kita. Saya hamba Tuhan Bapak Ibu, saya tidak. Ya. Tapi saya banyak belajar. Untuk apa? Agar mengembangkan sifat seperti Kristus. Dengan kita belajar sabar, ya, maka kita akan menjadi dewasa dalam Tuhan. Dan sifat ini sangat sulit. Kita harus belajar dari hari ke hari dengan berbagai situasi, dengan berbagai orang. Termasuk di Pontianak Bapak Ibu saja, terutama di jalan tol mana, jembatannya, saya ngecek kan? Ngecek ya gitu. Coba Bapak Ibu, itu sebenarnya simpel. Ujian kesabaran, benar nggak? Kalau kita sabar mana-mana kita mati lagi. Saya tinggal di Jakarta kira-kira 5 tahun Bapak Ibu, selama di Jakarta. Kalau dia baca waktu mulai orang itu dengan tangan buatnya, waduh ngeri. Beberapa tahun saya pindah ke Jakarta, pindah ke Sanggau, udah biasa. Balik ke Jakarta, saya diboncengin sama adik. Waduh, itu kata-kata orang aduh mengerikan. Jadi orang-orang sangat sabar, sulit untuk sabar. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar sabar. Amin Bapak Ibu. Agar kita menjadi pribadi dewasa dalam iman. Mengembangkan itu menggunakan kata passion. Itu artinya kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus, diusahakan terus-menerus dalam konteks bahasa ini. Menarik, ya? Jadi tidak bisa sabar stop itu apa enggak? Artinya passion dan harus terus-menerus dilakukan dari hari ke hari, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dengan semua situasi orang-orang dan berbagai tempat mengajari kita untuk sabar. Yang kedua, mengembangkan sifat Kristus. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ketiga sampai 6. Dikatakan seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh dengan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semuanya, oleh semuanya, dan di dalam semuanya. Yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menjadi dewasa? Menurut Paulus, kita harus memelihara roh kesatuan untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Mengapa roh kesatuan itu penting dipelihara? Sama dengan Bapak Ibu, ini menggunakan present. Harus diusahakan terus-menerus, tidak bisa diam, tidak bisa pasif, harus aktif, diusahakan. Tentu dengan kekuatan kita tidak bisa, ya. Harus ada Roh Kudus yang menyertai, ya. Tapi kita harus mengusahakan kesatuan roh Bapak Ibu sekalian. Di dalam berjemaat, di dalam keluarga, di dalam komunitas kita harus diusahakan namanya kesatuan roh. Karena di kesatuan roh Paulus mencatat kita akan menjadi dewasa dalam Tuhan. Bersatu itu susah sekali, ya. Karena mengapa? Karena setiap orang punya pikiran berbeda, ide berbeda, karakter berbeda. Disatukan dalam kesatuan roh itu sangat amat sulit. Makanya kita nggak bisa. Kita butuh Tuhan untuk menyatukan. Dan kita bagiannya adalah mengusahakan dengan mengandalkan Tuhan. Persatuan itu penting Bapak Ibu. Saya ingin cerita tentang Menara Babel. Ya. Ada satu ayat di Menara Babel yang menarik sekali pernyataan Tuhan. Waktu orang-orang bangun Menara Babel, sampai puncaknya sampai ke langit, kira-kira gitu kan, kerjanya mustahil, proyek besar. Tapi menariknya gini Bapak Ibu, waktu orang-orang bangun Menara Babel, sedang mengerjakan Menara Babel, Tuhan melihat pekerjaan manusia,
Dan Tuhan bilang begini, ya, menarik saja. Selama mereka ini bersatu, itu Tuhan yang ngomong. Ya. Selama ini bersatu, mereka ini satu bahasa, satu bangsa, satu tujuan. Apa saja yang mereka lakukan tidak berhasil. Yes. Artinya pasti berhasil. Apa menurut Tuhan? Selama mereka bersatu, selama mereka satu bangsa, selama mereka satu tujuan, pasti berhasil. Artinya ada kekuatan besar dalam sebuah persatuan, power yang luar biasa dalam sebuah persatuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya pada ini, kita nggak punya kuasa, kita hancur. Saya sudah menonton acara yang binatang Bapak Ibu, Nat Geo Web, ya. Itu acara binatang di National Geographic, suka ya? Saya perhatikan begini Bapak Ibu, kalau ada satu kumpulan zebra yang di Afrika itu zebranya banyak ya, nggak ada tempat kita selesai, ya. Apalagi di kampung saya, nggak saya lihat. Zebra kalau di Afrika Bapak Ibu kumpulnya itu ribuan, atau rusa, atau kijang, ngumpulnya ribuan sekali kumpul, ya. Nggak makan ribuan, paling sedikit ratusan, ngumpul cari makan gitu, kalau di Afrika. Dan saya perhatikan Bapak Ibu begini, kalau singa atau beruang, singa atau harimau mau memangsa salah satu dari zebra atau kijang yang ngumpul itu, atau rusa yang ngumpul itu, dia tidak akan langsung menyerang ke kelompoknya yang banyak itu. Apa yang harimau lakukan atau singa lakukan? Dia akan tunggu Bapak Ibu, dia tunggu sepanjang hari, dia tunggu sepanjang hari, ya. Setelah dia tunggu sepanjang hari, pada saat dia mau menyerang, dia mulai mengejar rombongan itu. Dia mulai mengejar rombongan itu. Ya. Mungkin dia mulai melihat titik kelemahan, ya. Dia kejar rombongan itu. Apa tujuan dia mengejar rombongan itu? Untuk dia pecahkan rombongan itu agar tidak satu. Nah Bapak Ibu, biasanya begini, kalau rombongan zebra atau rombongan rusa yang pernah dia kejar dan terpecah karena ketakutan dikejar sama harimau, takut dimangsa. Biasanya karena sudah nggak konsep, karena ketakutan, biasanya ada satu singa atau satu kijang atau zebra yang lari sendiri. Kira-kira begitu ya. Perhatikan saja, harimau atau singa ngincarnya yang pasti lari sendiri itu, pasti mati itu, pasti terekam. Ya. Dia tidak akan ngejar yang banyak. Dia sasar siapa? Yang kijang atau zebra lari sendiri tadi. Nggak lagi bersama dengan kawan-kawannya, pasti mati. Yes. Bapak Ibu cara kerja ini seperti itu, ya. Iblis itu cara kerja suka pecah kita, ya. Mengapa? Kalau kita satu kita kuat, nggak mungkin kita pecah. Ya. Tapi kalau kita pecah-pecah, Bapak Ibu, gampang bagi iblis makan namanya. Makanya dia bikin banyak cara pecahkan itu. Saya mengembangkan jemaat ini ratusan tahun Bapak Ibu. Apa kok itu kadang-kadang sih dia sudah berubah? Mengapa? Karena ada banyak persoalan di jemaat, ya. Punya ide masing-masing. Bahkan masalah seragam binatang aja kadang-kadang itu. Bahkan menu makanannya siapa aja kayak gini. Saya maunya menu ini, ibu satu bilang saya maunya menu ini. Karena yang terima ide dia ibu ini ngapa kerja lagi, aku pusing kepala gitu. Seragam batik, saya maunya batik tipe ini, ibu bilang saya maunya tipe batik yang ini. Nah kita terima yang ini ngapa? Pusing kepala. Jadi masing-masing kita ini banyak ide, sehingga gampang ini pecahkan kita. Dia pecahkan kita dengan sakit hati, dia pecahkan kita dengan ketidakpuasan pelayanan, dia pecahkan kita dengan gosip, dia pecahkan kita dengan apa lagi? Dengan merasa diri hebat, ya. Dia pecahkan kita dengan banyak cara agar kita hancur. Bukan hanya di gereja Bapak, di keluarga pun gitu, ya. Sekarang Bapak Ibu keluarga itu harus banyak berdoa. Ya, bapak harus banyak berdoa, ibu-ibu harus banyak berdoa, karena senang kan? Ya. Iblis masuk ke keluarga kita bisa dipecahkan, pecah bersama-sama iblis, gampang banget. Oleh sebab itu kita sudah minta, ya, minta bagaimana? Jangan mudah dipecahkan, jangan mudah mau menyendiri. Kalau kita sudah sendiri, kita nggak mau lagi bersekutuan, kita nggak mau bersekutu, nggak mau berdoa sama-sama, bahaya. Ya. Artinya kita gampang dimakan. Menjaga kesatuan roh dan berusaha membangunnya terus
dari hari ke hari akan membuat kita menjadi dewasa. Di dalam persekutuanlah kita bertumbuh, dalam persekutuanlah kita saling mendoakan, kita saling sharing firman, dan kita bertumbuh di sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan malas untuk kita bersekutu, untuk kita bersatu, termasuk dalam keluarga. Saya selalu menasihati kepada jemaat wajib membaca Alkitab bersama-sama di gereja, di rumah. Sebelum berangkat kerja atau malam hari bersama anak-anak, baca Alkitab, doa sama-sama. Anda sedang membangun fondasi yang sangat kuat. Amin. Di dalam keluarga Anda jangan seperti itu. Ya. Mengapa? Karena saya lihat banyak jemaat Bapak Ibu jarang ngumpul bersama istri anak-anak, doa bersama, baca Alkitab sama-sama. Jarang ya, karena sibuk ya, atau waktu nggak ada. Tapi sebenarnya sediakan waktu ngumpul itu kita membangun fondasi yang kuat, persatuan dan keluarga yang susah iblis untuk hancurkan. Termasuk pelayanan di gereja. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan jemaat yang ada di gereja jemaat di tempat ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ada bibit-bibit perpecahan, selesaikan dengan baik. Mengapa? Karena itu cepat iblis untuk masuk. Dan kita harus memberi tegur. Kita harus siap dinasihati. Kita harus siap disatukan. Amin. Amin. Yang terakhir ya Bapak, kita melihat ayat yang ke ayat 7 sampai 12. Ayat 7 sampai 12 dikatakan seperti ya, saya langsung ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Dan dialah, maksudnya Tuhan, dia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semuanya telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan perkembangan Kristus. Yang keempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara kita bisa menjadi dewasa dalam Tuhan? Yang keempat, kita harus menyadari bahwa setiap kita telah dianugerahkan karunia pelayanan menurut Kristus. Kita harus menyadari itu, ya, bahwa setiap kita telah dianugerahkan karunia, karena itu gift, pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kita untuk membangun tubuh Kristus. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya masing-masing kita ini diberi kelebihan sama Tuhan. Apa tujuannya? Untuk pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu unik ya, dia mengibaratkan dia itu seperti tubuh. Artinya ada orang berfungsi sebagai tangan Tuhan, ada orang berfungsi sebagai kaki Tuhan, ada orang berfungsi sebagai mata Tuhan, kepala Tuhan, dan semua bagian tubuh. Kristus menganalogikan itu seperti tubuh manusia. Itulah gereja, itulah tubuh Kristus. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau namanya tubuh Kristus, tidak mungkin tangan semua, kan? Tidak mungkin kaki semua, tidak mungkin mata semua. Kita banyak anggota. Itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Masing-masing orang telah diberi porsi masing-masing. Kata firman Tuhan ini sesuai dengan ukuran Kristus, bukan ukuran kita. Amin. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu ukuran kita, kemampuan kita, dan Tuhan pakai itu buat kemuliaan namanya lewat pelayanan saudara. Dan karunia yang telah Tuhan pakai dalam kehidupan. Saya percaya dari semua mampu kehidupan sendiri. Berbicara rohani di depan Bapak Ibu itu tidak gampang, sulit sekali. Ya. Tidak semua orang yang bisa memainkan keyboard seperti Bang ini. Ya. Tidak semua orang bisa main gitar. Tidak semua orang bisa singkat. Tidak semua orang bisa punya jiwa menjadi beliau, mampu membawa rohana yang baik dengan nada. Tidak semua. Ya. Mengapa ada orang-orang yang disiapkan Tuhan? Karena Tuhan telah memberi porsi masing-masing kepada orang-orang itu. Bapak Ibu, mari kita menyadari kita ini punya karunia masing-masing dalam kehidupan kita. Coba kita sekarang sadari, Tuhan, karunia saya apa? Apa yang Tuhan bisa pakai untuk saya melayani Engkau? Memperoleh tubuh khusus di gereja, di pelayanan saya.
Yang uniknya Bapak Ibu, dengan kita melayani sesuai bakat kita, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menjadi dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ya. Jadi kalau dalam batas pelayanan susah dewasa ya, dalam Tuhan. Mari melayani sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pun puji Tuhan Bapak Ibu, dia beri beberapa kelebihan. Lombok ini ilmu musik saya. Waktu masih SMA ya, pemain keyboard. Ferdi yang main bass kemarin itu tim saya, tim biadnya saya. Saya pemain gitar dan pemain drum. Kami satu tim. Saya tidak pernah menyangka saya dipanggil Tuhan untuk khotbah. Saya sebenarnya bisa khotbah jujur. Karena saya ini orang Chinese Bapak Ibu. Saya ini orang orang Chinese itu lidahnya kurang tepat kalau ngomong. Apa jemput yakin merah? Dia bilang gitu. Saya bilang Tuhan, saya ini orang Chinese. Saya tidak pintar ngomong. Ya, kalau saya ngomong itu kurang jelas, artikulasi saya kurang baik. Ya, saya maunya seperti orang Nias, orang Batak, orang Manado. Wah jelas, gitu. Tapi saya nggak bisa. Bisa nggak saya berkah? Kira-kira begitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kirim saya ke sekolah di Tambatu. Saya angkatan pertama Bapak, sekolah kita KJ. Dan saya menemukan S1 saya di sekolah tinggi Indonesia di Jogja. Saya menyadari Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Kalau saya selain bisa bermain musik, ternyata Tuhan bisa pakai saya untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat. Bapak Ibu, biasanya, ini menurut saya, biasanya talenta kita itu tidak mungkin, benar Bapak? Biasanya ada beberapa talenta. Dan Bapak Ibu, mari kita melayani Tuhan, amin. Amin. Mari kita menggunakan bakat kita. Haleluya. Saya ingin cerita Bapak Ibu satu kesaksian untuk menutup Bapak ini. Saya pernah waktu saya melayani di Jogja Bapak Ibu di GPD Sosial Jaya. Ada satu ibu-ibu tua sekali, usia 81 tahun, omong-omong, ya, setia katanya. Namanya Ibu Info, ya. Saya tak pernah lupa sama bapaknya. Sangat setia ke gereja. Datang pertama kali, tidak pernah terlambat. Dia pengusaha marketing, marketing dia patung untuk baju, ya, pengusaha itu. Dan suatu saat dia datang kepada kemampuan Tuhan. Ya, waktu kami masuk Tuhan, dia datang kemudian ingin antar kue, ya. Lalu dia tanya kepada Bapak Gembala, Pak Gembala, saya ini mau melayani loh sebenarnya Pak Gembala. Itu saya melayani, tapi saya ini kan sudah tua. Saya sudah susah jalan, saya cuma pakai tongkat. Pak Gembala, apa yang bisa saya layani? Ya. Wah, Bapak Ibu, nanti agak kaget untuk dengar begitu ya. Apa yang bisa saya layani Pak Gembala? Lalu Bapak Gembala tanya, Bapak Samuel nanya, Oma bisa apa kira-kira? Saya bisa apa ya? Saya bisa apa Pak Gembala? Tapi ini Pak Gembala, boleh nggak setiap minggu saya menyediakan pembantu saya sering cari muka segar, karena di samping gereja kami Bapak Ibu ada namanya pasar kembang ya, di Sarkem ya, pasar kembang. Situ ada seperti tempat orang jalan muka segar. Setiap hari ada. Boleh nggak saya suruh pembantu saya setiap pagi berikan bunga, saya rangkai setiap minggu pagi. Saya rangkai di satu pohon, pas bunga, dan saya taruh di tinggal Bapak Gembala. Bapak Gembala, boleh, bagus sekali Bapak. Sejak saat itu Bapak Gembala Oma Minho setiap minggu mengganti bunga segar di meja Bapak Gembala, dan bunganya sangat indah. Sederhana ya? Nampaknya biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu tahu, menemukan jiwa kebenaran seperti itu luar biasa. Saya melihat, aduh, saya terharu sekali. Hebat ya Pak Minho. 81 tahun mau melayani, tapi karena keterbatasan tenaga yang dia bisa berbuat bagi Tuhan adalah menyediakan bunga segar di meja Bapak Gembala, dan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu ada yang telah begitu. Amin. Tua muda anak-anak sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan bakat karunia sesuai ukuran Yesus yang telah diberikan kepada kita. Jangan mari melayani. Amin. Kita melayani Tuhan itu menjadikan kita dewasa. Karena yang kita layani bukan manusia,
yang kita layani adalah Raja di atas. Haleluya. Kiranya kita dapat berhati. Mari kita naik pujian. Aku mau seperti Yesus. Mari kita berdiri.